Ya, selamat pagi anak-anak semua. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran matematika. Matematika ya. Dan hari ini materi kita adalah kita mau ingin menjelaskan kembali tentang soal-soal yang sudah anak-anak kerjakan pada minggu kemarin, yaitu pembahasan soal ulangan harian kemarin tentang FPB dan KPK. Soal yang berhubungan dengan FPB dan KPK. Oke, mari kita mulai dengan soal-soal yang ada. Ya, perhatikan soal nomor 1, yaitu di situ terdapat bilangan 3, 6, 9, 12 adalah kelipatan dari bilangan titik-titik. Nah, dari bilangan-bilangan itu, kalau anak-anak hitung, ini merupakan bilangan kelipatan 3. Ya, jadi bilangan ini adalah bilangan kelipatan 3 ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal nomor 2, kelipatan 9 yang berada di antara 50 dan 100. Kelipatan 9 yang berada di antara 50 dan 100. Nah, anak-anak berarti anak-anak harus membuat bilangan loncatan 9 atau membuat bilangan kelipatan 9, tapi dimulai dari bilangan 50. Di antara bilangan 50 itu, tapi harus dia bilang kelipatan 9 bukan berarti 50 tambah 9, bukan ya. Tapi saat anak-anak membuat kelipatan 9 dari 9, 18 dan seterusnya sampai di atas 100, di situ anak-anak lihat yang termasuk bilangan kelipatan 9 di antara bilangan 50 dan 100 itu bilangan berapa. Nah, pada pilihan opsi kita di situ terdapat ada A itu 54, 63, 72, 81, 90 dan 99, dan B-nya juga demikian. Nah, kita lihat pada bilangan, kalau sudah pasti B ini sudah tidak benar karena dia start dengan 45, sedangkan yang diminta itu di antara 50. Dengan sendirinya sudah gugur ya. Nah, apakah pada perkalian 9, kita lihat di A ya, opsi A, apakah perkalian 9, ini B gugur ya. B ini sudah digugurkan. Apakah perkalian 9 ada hasil yang bilangan tertentu dikalikan 9 sama dengan 54? Ya, ada kan? Berarti kita coba di A ya. 54 tambah 9 sama dengan 63, ditambah 9 lagi sama dengan 72, dan 8 tambah 9 81, tambah 9 90, tambah 9 99. Jadi ini kita sudah bisa kategorikan benar nih. Kita lihat opsi C. Opsi C adakah perkalian 9 yang hasilnya 53? Ada? Tidak ada kan? Berarti ini sudah dengan sendirinya gugur. Sama juga, adakah pada perkalian di sini juga opsi D? Kita lihat di sini jawabannya ada yang sampai 108 ya. Berarti ini sudah salah. Dengan sendirinya sudah salah. Sehingga jawaban benar kita adalah A. Soal nomor 3, semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan adalah, ya, untuk pertanyaan ini, semua bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan itu disebut dengan faktor suatu bilangan. Jadi faktor suatu bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nomor 4, di bawah ini yang merupakan bilangan prima. Ya, anak-anak mungkin masih ingat bilangan prima. Kalau kita mau urutkan dari yang terkecil itu adalah, silahkan, ada yang masih ingat ya bilangan prima? Pak coba tuliskan urutan bilangan prima ya. 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi ini Pak coba tuliskan 6 bilangan prima. Dan kalau pada opsi kita yang masuk dalam bilangan prima adalah ya 5. Sekali lagi, jadi jawabannya 5 ya. Sekali lagi, bilangan prima itu adalah bilangan yang
hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, sehingga 4, 9, dan 15 itu tidak termasuk bilangan prima. Yang berikut nomor 5. Bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Bilangan prima yang terletak di antara 15 dan 30. Mari kita lihat bilangan primanya adalah, kita lihat 17 termasuk bilangan prima ya. Ya betul. 19 bilangan prima. Ya, 19 bilangan prima. 21 bilangan prima. 21 bukan bilangan prima karena 21 itu dia tidak hanya bisa dibagi dengan 1 dan 21 atau dirinya sendiri, tapi dia bisa dibagi dengan 3, bisa dibagi dengan 7, sehingga A tidak benar. B 17, 19, 23, 27. 17, 19, 23 itu adalah bilangan prima, tapi kalian lihat 27. 27 itu bukan bilangan prima karena 27 itu bisa dibagi dengan 9 dan juga bisa dibagi dengan 3, sehingga B tidak bisa. Yang berikut C, lihat 17, 19, 23 itu bisa dibagikan, semua adalah bilangan prima kan. Nah, 29 ini adalah bilangan prima. Berarti jawaban C dinyatakan benar karena 4 bilangan yang ada adalah bilangan prima. Kenapa D? Kita lihat ada bilangan 27 juga, berarti 27 bukan bilangan prima. Sehingga jawabannya pada kasus kita hari ini adalah C. Faktorisasi prima dari 20. Faktorisasi prima dari 20. Nah, untuk menentukan faktorisasi prima ini kita menggunakan pohon faktor. Sehingga mari kita cari faktorisasi primanya 20. Kita menggunakan bilangan prima pertama 2, 20 bagi 2 sama dengan 10. Kemudian 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kalau sudah hasilnya sama dengan bilangan prima berarti cukup di sana. Berarti bilang faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 5. 2 pangkat 2 kali 5. Berarti jawabannya adalah A. Oke, yang berikut adalah soal nomor 7. Salah satu kegunaan bilangan prima adalah ya, kegunaannya sudah pasti kita menggunakan untuk menentukan KPK. Jawabannya A ya. Yang berikut, bilangan di bawah ini yang merupakan kelipatan persekutuan dari 3 dan 5. Kelipatan persekutuan 3 dan 5. Berarti kita lihat kelipatan 3, kelipatan 5. Kelipatan 3, bilang kelipatan 3 itu sama-sama anak-anak coba pikirkan ya. 3, 6, sama juga misalnya kelipatan 3 atau bilang kelipatan sama juga bilangan perkalian ya sebenarnya. 3, 6, 9, berapa lagi? 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Yang berikut kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 dan seterusnya. Atau bisa juga kita bisa buat dengan cara seperti ini, tapi kita akan prosesnya panjang. Kita butuh halaman yang cukup panjang untuk bisa mengerjakan. Sabar ya. Kita ulang di sini. Kelipatan 3, kelipatan 5. Ini cara panjangnya. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, setelah 54 terus 57,
60, 63 dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 dan seterusnya. Nah, pada soal kita yaitu ada 15 dan 40. Kita lihat di sini ada di kelipatan 3 ada 15 tapi tidak ada bilangan 40 kan? Sedangkan di kelipatan 5 ada 15 dan juga ada 40. Berarti 15 dan 40 ini tidak berlaku. Di sini yang kita cari 15 dan 40. 15 dan 40. Yang berikut adalah di soal adalah pilihannya adalah 18 dan 40. 18 dan 40. Di kelipatan 3 ada 18 tapi tidak ada 40. Di kelipatan 5 ada 40 tapi tidak ada 18. Berarti pilihan opsi itu tidak benar. Yang berikut adalah 24 dan 45. Di kelipatan 3 ada 24, ada 45, tapi di kelipatan 5 tidak ada 24, yang ada hanya 45. Berarti tidak dimiliki bersama kan? Yang berikut 45 dan 60. 45 dan 60. Kelipatan 3 ada 45, ada 60. Ada 45, ada 60. Kelipatan 5 ada 45, ada 60 juga. Sehingga jawabannya adalah 45 dan 60. Atau cara lain adalah kita menggunakan pohon faktor tadi. Kita menggunakan pohon faktor yaitu 3 dan 5. Oke, yang berikut adalah soal nomor 9, faktor persekutuan dari 8 dan 20. Faktor persekutuan 8 dan 20 kita menggunakan pohon faktor. Lihat 8, halaman yang kosong saja ya. 8, 20. 8 ini 2, 8 bagi 2 4, 4 bagi 2 2. Ini 2 ini bilangan prima berarti selesai ya. Berarti faktor dari 8 adalah 2 pangkat 3. Terus 20 bagi 2 sama dengan 10. 10 bagi 2 sama dengan 5. 5 selesai ya. Berarti 2 pangkat 2 kali 5. Sehingga faktor persekutuan dari 8 dan 20 kalian lihat adalah di sini 2 pangkat 3 sama dengan 8. Sini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Dan di sini sama dikali dengan 5. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain untuk menentukan faktor persekutuan. Kalau yang tadi Pak buat itu adalah faktor persekutuan terbesarnya. Tapi di sini hanya menentukan faktor persekutuan, berarti kita lihat yang menjadi faktor persekutuan dari 8 dan 20 artinya bilangan-bilangan yang bisa dibagi oleh dua bilangan tersebut. Lihat di situ ada 1 2 4, 2 4 10, 4 8 dan 10, dan 8 10 dan 20. Nah, kita lihat dari bilangan tersebut yang tepat adalah jawaban B. Jawaban B yaitu 2, 4 dan 10. Yang berikut terlihat KPK dari 12 dan 18. 12 dan 18. KPK ya, KPK. Berarti 12 2 6, 6 bagi 2 3. 3 juga bilangan prima kan? Berarti selesai. Ini 2 9 9. Kita tidak bisa pakai lipatan bilangan prima 2. Kita langsung yang bilangan prima 3 3 3. Sehingga ini sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, sedangkan ini 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sehingga KP-nya adalah
2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 6 sama dengan 24. Sehingga kembali ke soal bahwa KPK-nya faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Berarti jawabannya adalah A. Yang berikut adalah FPB. FPB dari 16 dan 24. 16 dan 24. 16 dan 24. 16 2. 16 bagi 2 8. 8 bagi 2 9. 9 kita langsung bilang faktor prima 3. 24 bagi 2 12. 12 bagi 2 6. 6 bagi 2 3. 3 bilangan prima. Selesai. Jadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu yang 16. Sedangkan yang 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kita lihat faktor persekutuan terbesarnya. Kita lihat yang terkecil pada bilangan prima 2 adalah 2 pangkat 2 dikali dengan 3. Sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. Sehingga FPB-nya adalah 12. Oke, yang berikut bagian nomor 13. Soal nomor 13 adalah FPB dari 40 dan 50. 40 dan 50 FPB ya. FPB 40 bagi 2 20. 20 bagi 2 10. 10 bagi 2 5. Kemudian 50 bagi 2 25. 25 tidak bisa bagi 2, tidak bisa bagi dengan 3, berarti kita bagi dengan 5. Bilangan prima berikut yaitu 5. 5 selesai kan? Sehingga kita lihat di sini adalah 40 ini faktorisasi primanya adalah 2 pangkat 3 kali 5. Sedangkan 50 faktorisasi primanya adalah 2 kali 5 pangkat 2. Sehingga kalau kita mau cari FPB-nya, kita lihat yang sama-sama dimiliki tapi dengan perpangkatan terkecil, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Sehingga jawabannya adalah 2 kali 5. Yang berikut nomor 14. Nomor 14 dan 15 ini yang sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman, oleh anak-anak karena soal cerita. Nah, untuk memahami soal cerita yang berhubungan dengan KPK atau FPB, anak-anak harus ingat seperti itu. Kalau ada kata-kata kuncinya pada soal cerita yang berhubungan dengan FPB, berarti itu berhubungan dengan pembagian, dibagi sama banyak atau dikelompokkan sama banyak. Itu berarti itu berhubungan dengan FPB. Berarti soal nomor 14 ini adalah kita cari FPB, yaitu kita cari FPB dari 15 dan 20. Ini soalnya adalah FPB ya. FPB. Ini kita mencari FPB. Berarti 15 dan 20. 15 tidak bisa dibagi dengan 2 kan, berarti dengan 3 sama dengan 5. Berarti faktornya adalah 3 kali 5. Ini 3 kali 5. Sedangkan 20, 2, 10, 2, 5. Berarti ini faktornya adalah 2 pangkat 2 kali 5. Sehingga FPB-nya adalah, kita lihat FPB-nya adalah yang sama-sama dimiliki ya. Berarti hanya 5. Berarti FPB-nya adalah 5. Berarti banyak keranjang yang dibutuhkan Brian adalah 5 buah keranjang. Jadi sekali lagi, dalam soal cerita kata kunci itu perlu diperhatikan. Mana yang berhubungan dengan FPB, mana yang berhubungan dengan KPK. Oke, soal yang terakhir adalah soal nomor 15. Soal nomor 15 ini, di sini Martin dan Gio berlatih renang di kolam yang sama. Martin berlatih setiap 4 hari, sedangkan Gio berlatih 6 hari. Jika tanggal 4 Februari mereka berlatih bersama-sama, kapan mereka berlatih lagi bersama-sama? Nah, soal yang seperti ini tentang KPK. Ini tentang KPK. Oke.
kita cari KPK. Nah, berarti yang kita cari KPK adalah KPK 4 dan KPK 6. KPK 4 dan 6 maksudnya. 4, 6. Kita menggunakan pound faktor. 4, 2 pangkat 2 kali 2. Ya kan? Berarti 2 kali 2. Ini 2, 3. Berarti ini 2 kali 3. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. Hasil kalinya sama dengan 24. Berarti KPK kita adalah 24. Tapi pertanyaannya, jika tanggal 4 Februari mereka berlatih bersama-sama untuk pertama kalinya, mereka akan berlatih renang lagi bersama-sama pada tanggal, nah berarti mereka akan berlatih lagi pada tanggal 24. Pertama kan tanggal 4 pertama, berarti kedua ditambah lagi 4, berarti sama dengan 28. Berarti seharusnya 28 Februari. Ya, minta maaf, sini 28 Februari. Di sini. Oke, demikian penjelasan hari ini tentang soal ulangan harian. Anak-anak bisa mengevaluasi diri kembali, bisa buka kembali link soal yang kemarin Pak share untuk perhatikan kesalahan kalian ada di mana, bisa memperbaiki. Tapi tidak memperbaiki pekerjaan yang sudah ada ya. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.